kesetiaan-Mu, esokan ku jelang tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Kebaikan-Mu tak pernah ku kekurangan, dan saat memerlukan kesetiaan-Mu, esokan ku jelang tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Esokan ku jelang tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Katakan esokan ku jelang, esokan ku jelang tanpa keraguan, Surya kan terus ada. Haleluya, shalom. Kita percaya esokan kita jelang, karena kita percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan kita, amin. Mari pakai waktu yang ada, kita mau menyembah Tuhan, memuji namanya. Kita mau datang di hadapan Tuhan, bersyukur atas setiap anugerah dan kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang di hadapan Kau Tuhan. Kuduskan kami sebab Engkau kudus. Sucikan kami sebab Engkau suci ya Bapa. Haleluya. 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 Tuhan, dalam hadirat-Mu beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, katakan ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah,
tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Engkau Tuhan, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan dengan lebih sungguh, Kuduslah Engkau Tuhan, Kuduslah Tuhan, ya Allah semesta alam. Allah semesta alam. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi. Mari sambil bangkit berdiri, nyanyikan Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Engkaulah kudus Tuhan, kuduslah Engkau ya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu, suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. sempurna.
puji-pujian ini dengan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Dia Allah yang telah melayakkan kita untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia, karena Dia Allah yang kudus. Kuduskan kami sebab Engkau kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Salju kuasa-Mu yang tak sempurna, kami puja Engkau Raja. Kau Allah yang mengagung-agungkan Kau ya Raja mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Setiap jemaat yang datang dengan segala beban Kau lepaskan. Engkau memberikan keringanan. Setiap yang datang dengan sakit penyakit Tuhan Yesus sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua yang percaya bersama-sama kita serukan. Amin. Haleluya. Mari berikan salam namaste dong buat sebelah kiri kanannya. Kita akan menaikkan satu pujian. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita yang layak menerima setiap puji-pujian kita. To our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Come on, sing hallelujah. Hallelujah to our God. Glory, hallelujah
hanya bagi Tuhan kita. Kita naikkan lagu tema yang merupakan ciptaan dari koordinator tim penyembahan Kareli. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Hidup bersatu dan rukun di antara umatnya, itulah kesukaan Tuhan. Mari katakan, hidup bersatu dan rukun di antara umatnya, itulah kesukaan Tuhan. Amin. Jangan ada keretakan dan perpecahan dalam persekutuan kita. Bersama-sama sehati kita semua bekerja melayani Tuhan semua. Mari kita bersatu dalam ikatan cinta kasih-Nya. Hidup rukun bersama, kamu melayani Tuhan, melayani Tuhan selamanya. Bisa ya? Kita ulang dari awal. Mari katakan bersama-sama. Hidup bersatu dan rukun di antara umatnya, itulah kesukaan Tuhan. Jangan ada keretakan dan perpecahan dalam persekutuan kita. Mari bersama-sama, bersama-sama sehati kita semua bekerja melayani Tuhan. Mari kita bersatu di dalam ikatan cinta kasih Tuhan. Ikatan cinta kasih-Nya, rukun bersama melayani Tuhan selamanya. Mari kita bersatu dalam ikatan cinta kasih-Nya. Rukun bersama melayani Tuhan selamanya. Melayani Tuhan selamanya. Melayani-Mu, melayani Tuhan selamanya. Haleluya. Kita mau terus melayani Tuhan selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Kita mempersiapkan setiap hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya pada pagi hari ini. Haleluya. Jadikan kami sehati sepikir
satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan
segala perbedaan di dalam Tuhan, kita adalah satu tubuh, satu penebusan, satu pengharapan menuju satu tempat yang maha mulia, yaitu surga yang sungguh merupakan pengharapan maha bahagia. Silakan duduk kembali. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau memimpin terlebih dahulu baby dedication, penyerahan anak. Seorang anak yang saya membacanya berulang kali dan kagum-kagum sekaligus agak cemburu. Karena saya lahir hanya dengan satu nama saja, Mulyanto. Antoniusnya itu nama baptisan dulu. Tapi anak ini adalah anak yang saya kalau membaca secara lengkap namanya adalah Alessandro Cyrus Ezekiel Jitro Sutrisno. Wow, luar biasa. Namanya nama yang aktual sekaligus juga biblical. Sangat alkitabiah, dan alkitabiahnya itu menyandang dua nama besar, yaitu dugaan saya ada satu titipan dari orang tua nggak tahu yang mana menitipkan nama Ezekiel, dan di luar pemikiran bahkan orang tuanya, tapi tepat sesuai dengan tema bulanan. Landasan kitabnya adalah Yehezkiel. Ada nama Ezekiel. Ada titipan mertua kemungkinan, makanya ada Jitro-nya. Lalu kalau bicara tentang Alessandro, itu juga nama yang internasional sekaligus Indonesia banget. Karena kalau dibaca lengkap Alessandro, kayak orang Amerika Latin ya. Tapi kalau panggilannya Ale, ingat orang Ambon. Oh, luar biasa nih namanya, luar biasa. Luar biasa. Saya panggil ayah Devandi Johannes Sutrisno, ibu Daniela Glory Lun, untuk membawa anaknya ke depan dan bisa diperlihatkan terlebih dahulu kepada jemaat sekalian anak yang luar biasa ini. Ya, Bu Eta tidak bersama kita karena ada pelayanan di Citayam, sekaligus juga dengan pertimbangan biasanya kalau masih beberapa bulan Ibu Gembala bisa gendong. Tapi kalau udah 2 tahun sepertinya sulit untuk gendong gitu ya. Oke, mari menghadap altar Tuhan. Pada waktunya nanti saya akan mengundang mitra-mitra Gembala untuk maju ke depan dan turut mendoakan. Dengan catatan Pak Boy, Ibu Meta juga turut maju ke depan, bukan sebagai ayah, ibu, atau mertua, tapi sebagai mitra gembala. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Gereja Sidang Jemaat Allah tidak melakukan baptisan anak. Mengapa? Karena kita membaca dan menyimak tadi bersama-sama ketika anak-anak dibawa kepada Tuhan Yesus tidak membaptisnya. Tuhan Yesus menumpangkan tangan dan memberkati mereka. Itu sebabnya baptisan hanya untuk mereka yang
kategorinya, sudah mengerti apa itu dosa dan pentingnya pertobatan. Tapi kalau anak-anak dilakukan seperti teladan Tuhan Yesus, yaitu penyerahan anak. Ivan, Dela pasti sayang Ale ya, tapi jangan GR berlebihan. Ale adalah milik Tuhan. Eling, sadar itu. Ale adalah titipan Tuhan. Itu sebabnya kita serahkan kepada Tuhan, supaya rencana Tuhan yang jadi bagi kehidupan anak kita ini. Mari berdiri jemaat Tuhan, dan mitra gembala tolong maju ke depan. Walaupun kalau Pak Boy dan Bu Meta boleh menumpangkan tangan, mitra-mitra yang lain bersama jemaat di tempat duduknya masing-masing, tolong angkat tangan kanannya saja. Kita doakan keluarga ini, kita serahkan Alessandro kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, berdoa dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk baby dedication ini. Kami berdoa untuk Ivan, supaya menjadi suami yang semakin lama semakin mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi istri dan anak-anaknya, menjadi ayah yang semakin penuh dengan hikmat kebijaksanaan untuk membawa keluarganya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang berdoa untuk Dela, kiranya Tuhan tolong untuk menjadi istri yang semakin lama semakin takut akan Tuhan, semakin tunduk kepada suami, menjadi ibu yang penuh dengan welas asih, pendoa syafaat yang tangguh, sehingga hadirat Tuhan selalu memenuhi keluarganya. Urapi tangan-tangan Ivan dan Dela, sehingga apapun yang dijumpai tangan mereka dibuat Tuhan berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam membangun keluarga yang semakin diberkati, semakin menjadi berkat. Kami juga sesuai dengan teladan Tuhan Yesus menumpangkan tangan untuk anak yang dikasihi oleh orang tua dan keluarganya, tapi kami tahu Tuhan mengasihinya lebih dari siapapun. Dan kami berdoa untuk Alessandro, Cyrus, Ezekiel, Jitro, Sutrisno. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan semua rencana yang bukan daripada Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Tapi rencana Tuhan Yesus saja yang baik, yang agung dan mulia, itu yang akan diwujudkan nyata untuk Alessandro, semakin nyata dari sejak sekarang ini dan seumur hidupnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menyerahkan Alessandro untuk dipelihara, untuk dipakai oleh Tuhan seturut kehendak dan rencanamu yang tidak dapat digagalkan oleh apapun dan siapapun juga. Amin, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya minta untuk Pak Lim menyerahkan sertifikat baby dedication untuk Bu Inge. Tolong sebentar juga bantu untuk kepada ayah. Lalu Ibu Inge menyerahkan kepada ibu. Ya. Selamat ya Ivan, Dela, El, dan Al pada waktunya nanti akan sekolah minggu di Raja Wali. Lucu, luar biasa. Dan kita bersyukur Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik di antara mereka. Tuhan akan melanjutkan dan terus menyempurnakan rencananya. Mari buka Alkitab kita kali ini di dalam surat Ibrani. Pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 25. Mari kita membacanya bersama-sama. Ayat 19 mulai.
Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Bapa Surgawi, Engkau yang mengutus hamba-Mu, biarlah Engkau juga yang memberikan pengurapan yang khusus dan baru. Dan Engkau yang telah mengumpulkan umat-Mu dari tempat yang berbeda-beda, tapi satu Roh Kudus yang sama akan memberi pencerahan atas pikiran umat-Mu, melembutkan hati kami semua, agar firman Tuhan sungguh menyentuh, menjamah, melawat, mengubahkan setiap pribadi, bahkan setiap keluarga, semakin selama, semakin selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin, amin, amin. Saya tergerak untuk berkhotbah pada pagi hari ini dengan judul pemecah belah versus pemersatu. Ucapkan bersama-sama, pemecah belah versus pemersatu. Kalau kita membuka mata dan telinga kita, banyak orang memiliki hati yang semakin lama semakin keras seperti batu. Itulah sebabnya semakin besar juga kecenderungan banyak orang untuk menjadi korban, bahkan menjadi agen pemecah belah. Saudara butuh bukti, kunjungilah panti jompo. Kalau disebut panti jompo, berarti opa dan oma yang sudah berusia di atas kepala 6, kepala 7, kepala 8, bisa kepala 9, tapi aneh bin ajaib sudah begitu uzur usianya, tapi masih ada kasus-kasus pertengkaran. Wah, kalau remaja tawuran itu biasa saudara, tapi yang paling viral di YouTube adalah ketika oma tawuran dengan oma yang lain. Benar nggak? Ketika opa tawuran dengan opa yang lain. Dan tentu itu satu bukti bahwa jika tidak waspada, usia bertambah, tidak jaminan menjadi makin bijak, makin lembut hatinya. Justru jika tidak waspada, ada yang makin bertambah usianya dari tahun demi tahun, tapi justru hatinya semakin keras dan semakin keras. Sering jadi korban perpecahan, bahkan menjadi agen pemecah belah. Pegang dadanya masing-masing. Ini doa kita bersama, supaya hati kita bukan menjadi semakin keras seperti batu, melainkan semakin teguh dan semakin teguh seperti intan. Baca bersama-sama, hanya umat yang berhati teguh seperti intan yang dapat menjadi agen pemersatu. Baca sekali lagi, hanya umat yang berhati teguh seperti intan yang dapat menjadi agen pemersatu. Dari ayat 22 sampai 25, hanya kurang lebih 4 ayat, ada kata yang diulang-ulang terus, yaitu kata marilah, marilah,
marilah kita menghadap Allah. Ayat 22. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan. Ayat 23. Marilah kita saling memperhatikan. Ayat 24. Marilah kita saling menasihati. Ayat yang ke-25. Ilham Roh Kudus yang luar biasa. 4 imperatif, 4 kalimat perintah diulang-ulang karena begitu pentingnya diulang-ulang dan terus diulang-ulang agar tidak seorang pun pembaca surat Ibrani yang tidak memperhatikan betapa penting untuk menjadi agen pemersatu, dan ada 4 langkah bijak yang harus dilakukan. Jika saya dan saudara mau menjadi agen pemersatu, langkah bijak yang pertama adalah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak-bapak, ucapkan bersama saya, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ayat yang ke-22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Istilah menghadap dalam terjemahan lama artinya menghampiri Allah. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari yaitu mendekati Allah. Mendekat, bukan cuma bergereja, mendekat bukan cuma sibuk pelayanan, tapi semakin mendekatkan diri kepada Allah, melekatkan hatinya kepada Allah, barulah kemudian dia bisa menjadi agen pemersatu. Karena kalau seseorang beragama tapi jauh dari Tuhan, semakin jauh daripada Tuhan, semakin sering dikuasai oleh roh jahat yang suka melakukan divide et impera, memecah belah, mengadu domba. Itu adalah roh penjajah, roh jahat, makin jauh makin jadi korban, bahkan pelaku perpecahan, tapi makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan mengurapi dia, membangkitkan dia, menjadi orang-orang Kristen yang imannya semakin kuat dan tidak mudah jadi korban perpecahan. Nuraninya semakin tulus dan suka memelihara kesatuan keluarga, kesatuan komunitas, kelompok kecil di IFC, keharmonisan dalam bekerja sama berbagai departemen. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bukan cuma badannya bergereja, tapi hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Satu lagu yang kalau di dalam kecenderungan orang Indonesia judulnya sering dilupakan. Karena rupanya biasanya kata pertama orang Indonesia langsung di-upgrade jadi judul, yaitu hanya dekat Allahku. Tapi ternyata penggubahnya yaitu Charlie Suhadi memberi judul lagu ini Indah Bersamamu. Semua tahu lagunya, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kok Pamul nggak nyanyi? Karena saya bukan penyanyi. Nanti kalau pendeta Reli yang khotbah baru akan bernyanyi. Tapi ini benar dari hati kita, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Ucapkan bersama-sama, sungguh indah bersamamu selamanya. Jadi kalau saudara lebih sering bermusuhan dan banyak konflik, coba cek hatimu, coba check up. Bukan cuma cek kolesterol, bukan cuma cek asam urat, bukan cuma cek berbagai macam hasil laboratorium, tapi cek hatimu.
Kalau ada permusuhan, dikit-dikit mudah sekali marah, mudah sekali tersungging, mudah sekali kecewa, ngambek berlarut-larut, kemungkinan besar persoalan utamanya karena hati yang jauh dari Tuhan. Karena kalau hati dekat dari Tuhan, pasti ada shalom. Amin. Kalau hati melekat kepada Tuhan, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita suka untuk membangun dan memelihara persatuan. Langkah bijak yang kedua, semakin memperkokoh pengharapan kepada janji Tuhan. Mari ibu-ibu ucapkan bersama-sama, semakin memperkokoh pengharapan kepada janji Tuhan. Ayat yang ke-23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Pegang teguh janji siapa? Janji Tuhan. Sehingga tidak terlalu berharap kepada orang lain yang sering mengecewakan. Tanpa menyebut nama-namanya, saya sering dijanjikan macam-macam oleh banyak orang. Ada yang janji kasih iPhone yang paling tinggi, speknya paling baru. Ada yang berjanji kasih laptop, ada yang janji mau ngajak katanya ke tanah suci Israel. Ada yang janji macam-macam janjinya. Tapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun sudah berganti tahun. Yang janji masih hidup, tapi janjinya sepertinya udah mati. Saya tidak berharap lagi. Tapi saya tidak kecewa. Mengapa? Karena saya tidak berharap kepada janji-janji manusia. Kita juga tidak boleh terlalu berharap kepada diri sendiri. Diri kita sendiri saja. Jangankan orang lain yang bisa mengecewakan. Diri kita sendiri saja bisa mengecewakan diri kita sendiri. Buktinya apa? Ketika engkau makan, tidak pernah ada seorang pun merencanakannya, tapi suka tergigit lidahnya. Aneh banget ya, lidah sendiri kok digigit. Kalau lidah sapi mah enak, tapi kalau lidah sendiri aneh kenapa digigit. Dan saya pernah pergi ke dokter gigi dan dokternya bilang, wah Pak ini ada banyak kasus. Saya kaget, kok kasus? Kasus apa? Bapak sering gigit katanya bagian kanan. Banyak luka-luka, kan gak direncanakan saudara. Tidak di planning, tapi ternyata sering gagal dalam mengunyah, gagal dalam berkata. Saya datang, Pak Elia tadi tunjuk dahi saya, terbentur, melukai diri sendiri, berdarah datang ke gereja. Karena memang jangankan orang lain, diri kita sendiri saja tidak bisa diharapkan terus menerus, sering gagal dan sering gagal. Contoh seorang anak yang memegang kuat-kuat tangan ayahnya. Saat akan jatuh karena batu kecil, sang ayah dengan sigap memegang kuat tangan anaknya sehingga tidak sampai terjatuh. Kalau saudara lihat, satu waktu Ivan pegang tangan anaknya Ale yang tadi baru diserahkan. Lalu ada pertanyaan, sebenarnya Ale yang pegang tangan papanya atau papanya yang pegang tangan Ale? Lihat dulu konteksnya. Kalau konteks lagi tenang, lagi senyum, lagi tertawa, wah, lagi bercanda, Ivan senang ketika Ale coba pegang jari ayahnya. Tapi ketika kemudian Ale sedang berjalan, lalu ada batu yang membuat dia hampir tergelincir, hampir jatuh. Saya bisa pastikan bukan lagi tangan Ale yang kecil pegang jari ayahnya, tapi tangan bapaknya yang jauh lebih besar dan kokoh pegang tangan anaknya supaya jangan jatuh. Kalau saudara pernah pegang dan pernah pegang tangan ayah,
itu ketika situasi dan kondisi baik-baik saja. Dan kalau saudara mengarungi kehidupan, ada saat-saat tentu kita diperhadapkan kepada jalan yang terjal, situasi dan kondisi yang sulit. Dengar baik-baik, saat itu Allah mendekat, Bapa yang baik memegang tanganmu. Jangan GR berlebihan. Kalau kita tidak jatuh, bukan karena ada orang-orang lain yang selalu dapat kita andalkan. Bukan karena diri kita selalu hebat, tetapi karena tangan Allah pegang tangan kita yang kecil. Sehingga kita terluput dari kejatuhan. Kita kalaupun jatuh tidak sampai tergeletak, segera dibangkitkan kembali oleh tangan Bapa surgawi. Roma 5 ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tidak kecewa karena kasih Allah, karena janji Allah. Selalu Tuhan mengatakan dan selalu Tuhan menepati janji-janjinya. Siapa mau jadi agen pemersatu, lambaikan tangannya. Siapa mau jadi agen pemersatu, angkat tangannya, lambaikan tangannya. Ini adalah langkah bijak yang ketiga, yaitu semakin semangat untuk saling memperhatikan. Semua anak-anak ucapkan bersama-sama, semakin semangat untuk saling memperhatikan. Ayat yang ke-24, marilah kita saling memperhatikan agar kita saling mendorong dalam pekerjaan baik. Kita saling memperhatikan melalui doa satu kepada yang lain. Melalui doa kita mengenal, memikirkan, merenungkan, menggumuli bersama agar yang sakit disembuhkan. Setiap doa Jumat malam kita doakan yang sakit, yang lemah dikuatkan. Setiap hari saya berdoa agar yang lemah dikuatkan dan yang setia dilindungi dan diberkati Tuhan. Melalui perbuatan baik satu kepada yang lain, kita juga saling memperhatikan, karena melalui perbuatan baik kita menghiburkan yang sedih. Melalui perbuatan baik kita melipat gandakan yang sedang bersukacita. Ketika Pak Ekson dan Bu Nining ternyata mendapat mutasi kembali ke Malang tanpa janjian yang luar biasa, tanpa janjian. Ketika kami berkunjung mau mendoakan beliau, tiba-tiba datang Pak Elia, leader IFC Yosua, kagak WA saya sama sekali, kagak janjian. Tiba-tiba datang Pak Denny yang memang dekat dengan keluarga. Mana Pak Denny? Pak Denny. Dan yang luar biasa sama sekali surprising, Pak Hendro juga datang, beri tepuk tangan dong. Pak Hendro juga datang, hari ini jadi kameramen. Wow, keren abis, ya kan? Mengapa bisa semangat datang? Karena Roh Kudus menggerakkan untuk punya semangat, saling memperhatikan satu kepada yang lain. Dan saya pikir itu momen yang tidak terlupakan. Pak Ekson Bu Nining pergi ke Malang, tetapi sungguh terhiburkan. Karena doa dan perhatian dari jemaat Raja Wali yang cukup representatif. Ketika kemudian Bu Silvi dan Dani mau pergi ke Papua, kita semua mendoakannya bersama-sama, bukan? Kita mendoakannya tiap Jumat, kita mendoakannya dalam ibadah bersama, sehingga ketika kemudian kita mendapat kabar emas diperoleh perorangan, emas diperoleh perorangan, emas diperoleh untuk ganda, putra dan putri, perak diperoleh untuk double, wanita, ibu dan anak. Pasti itu jarang terjadi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dan itu aneh tapi nyata. Yang berprestasi Bu Silvi dan Dani, tapi yang turut bangga kita, benar enggak? Karena kita berkata bahwa mereka bukan cuma mewakili DKI, tapi mereka juga mewakili Raja Wali. Haleluya!
kita bersuka cita dan ada double sukacita yang besar ketika dapat emas. Bu Silvi tidak cuma lapor kepada komandan, tidak cuma lapor kepada siapapun yang lain, tapi WA Bapak Gembala, WA Ibu Gembala, WA kepada grup Raja Wali, karena ada sukacita yang besar dan semakin besar dan melimpah-limpah dalam kesatuan dan keharmonisan. Ada peribahasa Indonesia yang jarang diucapkan belakangan ini, tapi saya pikir luar biasa. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Semua pasti pernah dengar. Artinya adalah persahabatan yang erat, senang dan susah dialami bersama. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Anak-anak saja baca bersama-sama bagian terakhir. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Langkah bijak yang keempat, untuk kita menjadi agen pemersatu, semakin giat untuk saling menasihati. Baca bersama-sama semua jemaat Tuhan, semakin giat untuk saling menasihati. Ayat 25 ini populer sekali. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Coba lihat kanan, coba lihat kiri. Kita ada di tempat ini. Kita bergabung di dalam satu gereja lokal supaya kita semakin giat saling menasihati, supaya semakin sungguh-sungguh dalam beribadah. Mau ibadah offline atau ibadah online, ibadah onsite ataupun ibadah live streaming, yang penting adalah beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai seperti beberapa anak sekolah minggu, ketika saya tanya anak-anakan jujur dan polos, kalau kamu itu studi online, apa yang kamu lakukan? Saya agak kaget mulai pertamanya ketika satu menjawab seperti itu, tapi ketika yang lain juga menjawab seperti itu. Rupanya mereka tanpa janjian, tapi punya gaya yang serupa, yaitu baringan om. Ya? Belajar kok baringan om katanya, baringan om, dan kita cuma duduk, saya cuma duduk, kalau namanya dipanggil Bapak Ibu Guru, baru kemudian duduk nyalakan kamera. Makanya coba periksa kepala anak-anak zaman sekarang, banyak yang agak rata bagian belakang. Kenapa? Kebanyakan baringan, saudara. Karena kalau offline, kalau pergi ke sekolah nggak bisa baringan di kelas, ya kan? Tapi kalau di rumah, ketika kamera dimatikan, baringan. Dan saya percaya, saya berdoa, kalau ada yang ibadah live streaming, kalau ada ibadah yang online, dan ditanya apa yang dilakukan, saya percaya tidak ada yang jawab baringan Bapak Gembala. Nanti kepalanya tepos bagian belakang, kebanyakan baringan. Tapi ikutlah ibadah doa dengan sungguh-sungguh, ikutlah IFC dengan sungguh-sungguh, ikutlah ibadah dengan sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh, supaya kita juga menasihati semakin siap sedia menyambut hari Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali, tapi kita harus siap karena Tuhan Yesus bisa datang kembali kapan saja sesuai dengan kedaulatannya. Oleh karena itu, nasihatilah dan terus nasihatilah satu dengan yang lain, supaya kita mengawali hari dengan berkata, Tuhan, kalau hari ini Engkau datang, saya siap ya Tuhan. Kita mengakhiri hari dan berkata, Tuhan, saya tidur di dalam hadirat-Mu, dan kalau malam ini Tuhan datang, saya juga siap. Kalau belum siap, ingatlah, ready or not, He is coming back.
Ya, siap atau tidak siap, tidak bisa ditunda-tunda. Kalau sudah waktunya, Tuhan Yesus pasti datang kembali. Pegang kembali dadanya masing-masing, cek dan cek hatinya, sering cek hatinya. Bagi kita yang berhati teguh seperti intan. Segala perbedaan seperti perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan pendidikan, perbedaan gender, perbedaan gaya bicara, perbedaan pendapat, perbedaan apapun bukanlah alasan perpecahan. Karena kita memiliki alasan-alasan yang great, alasan-alasan yang agung. Tolong slide berikutnya. Untuk membangun persatuan dan untuk menjadi agen pemersatu. Lihat ayat yang ke-19, masih Ibrani pasal yang ke-10. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita adalah saudara-saudara karena kita ditebus oleh satu darah yang sama, yaitu darah Yesus. Ayat yang ke-20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kita punya satu juru selamat. Kita punya juga ayat yang ke-21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita punya satu imam besar yang sama. Saya teringat ketika Pak Ekson menyampaikan testimoni dalam pertemuan khusus. Dia berkata, saya dulu bergereja di Jawa. Dan kalau bergereja di Jawa ada yang namanya kelompok kecil atau IFC. Maka lihat kanan, kiri, depan, belakang. Wong Jowo KB. Orang Jawa di kanan, orang Jawa di kiri, orang Jawa di depan, orang Jawa di belakang. Lalu dia berkata, saya senang di Raja Wali. Saya senang di Raja Wali. Karena kalau kita IFC, lihat kanan, lihat kiri, lewat depan, lewat belakang, banyak sekali perbedaan. Tapi ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Ada orang Batak karena ibu gembalanya orang Batak, ada orang Tionghoa karena bapak gembalanya orang Tionghoa, ada orang Ambon karena kebinekaan dihargai di tempat ini, ada orang Manado yang kemudian upload status katanya di Facebook, kalau saja Adam dan Hawa orang Manado pasti tidak akan jatuh dalam dosa. Karena ular itu pasti akan dimakan katanya sama orang Manado. Nanti kita ke surga tanya, kenapa nggak dimakan sama Adam dan Hawa? Malah dibiarkan memperdaya. Dalam segala keberagaman, lihat lagi sebelah kanan, lihat lagi sebelah kiri, lihat lagi depan, lihat lagi belakang. Saya tidak menyebut perbedaan yang lain, tapi cukup mewakili ada banyak perbedaan di antara kita. Tapi kita telah dipersatukan oleh satu darah, satu juru selamat, satu imam besar. Dan itu alasan-alasan yang begitu agung, begitu glorious, yang membuat kita seharusnya tetap bersatu. Mari berdiri bersama-sama. Kita akan mendeklarasikan komitmen Raja Wali Tuhan. Bukan sumpah. Kalau sumpah pemuda ada dalam sejarah gereja, tapi kurang cocok kalau disebut sumpah. Dalam nilai-nilai Alkitabiah kita sebut sebagai komitmen. Kita akan mengucapkannya bersama-sama. Tolong ikuti Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Komitmen Raja Wali Tuhan. Taruh tangan kirinya di dada. Angkat tangan kanannya kepada Tuhan. Kami Raja Wali Tuhan. Mengaku satu darah penebusan. Darah Yesus Kristus. Kami Raja Wali Tuhan. Mengaku juru selamat yang satu. Tuhan Yesus Kristus.
Kami Raja Wali Tuhan, menjunjung satu imam besar, Yesus Kristus. Kami Raja Wali Tuhan, menolak untuk dipecah belah atau menjadi agen pemecah belah. Kami Raja Wali Tuhan, berkomitmen untuk menjadi agen pemersatu dan pemelihara persatuan senantiasa dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus memetraikan firman Tuhan di dalam pikiran dan hati setiap umat-Mu. Amin, amin. Silakan duduk kembali, kita akan mendengar beberapa pengumuman penting. Shalom. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan sesuai tema bulan ini, Unity and Harmony. Mari kita terus jaga hati kita, tetap teguh kepada Tuhan, bersatu, dan jaga hubungan dengan sesama kita, sahabat-sahabat kita ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Gembala, untuk firman-Nya. Biarlah firman-Nya bisa menjadi pegangan kami, pelajaran kami untuk terus menjaga hati kami untuk menjadi agen-agen pemersatu, bukan agen-agen pemecah belah. Terima kasih. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita memberikan persembahan kita, persembahan syukur kita yang terbaik. Mari kita memberikan perpuluhan kita dengan jujur dan setia, dan mari kita memberikan persembahan iman untuk menggenapi janji kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan untuk mengumpulkan persembahan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Mengenangkan hati kami, biarlah firman-Mu akan terus bekerja dalam hati kami, untuk kami dapat terus menjaga hati dan iman kami, untuk semakin dekat kepada Tuhan, menjaga iman kami untuk menjadi agen pemersatu, bukan agen pemecah belah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan bagian berkat yang telah kami terima. Biarlah persembahan ini dapat kami berikan dengan sukacita, dan dapat kami pergunakan untuk perluasan kerajaan Tuhan di tempat ini. Terpuji nama Yesus, haleluya, amin. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui kerjanya. Amin. Terima kasih, puji Tuhan.
Baik, sebelum membacakan beberapa pengumuman, kita akan menyambut, kita ada kedatangan tamu atau jemaat baru. Saya mungkin ingin minta nanti saudari Priscilla untuk berdiri di tempat, kita akan menyambut. Ya, terima kasih. Selamat datang. Bila belum ada tempat yang tetap untuk ini, silakan duduk. Bila belum ada tempat yang tetap untuk berbakti, kami mengundang untuk berbakti di tempat ini. Kita bersama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih. Ya, tim Merati akan memberikan amplop. Selamat datang kepada Jiwa Baru. Kalau berkenan boleh, ya, ada amplopnya yang berjudul "Bolehkah kami mengenal Anda?" Nanti tolong bisa diisi dan kembalikan kepada tim Merati. Terima kasih. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan para jemaat dalam berbakti, memberi persembahan perpuluhan, janji iman, dan persembahan ucapan syukur lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang berikutnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman ini, sahabat-sahabat yang melayani hari ini, untuk worship leader, singer, pemusik, kameramen, dan pemandu multimedia yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, yang berikutnya kita akan memberikan selamat kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Ini ada Bapak Rudi Suwardi, tanggal 12 Oktober hari ini yang berulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Rudi. Nah, untuk besok ada sahabat kita yang tadi, ada Bapak Devandi Johannes, 13 Oktober. Yang berikutnya ada Bapak Heneman Joseph, tanggal 15 Oktober. Dan untuk adik-adik sekolah minggu, itu ada Ivon Sun, ada Abigail, ada Kenzi. Ayat Mas untuk yang berulang tahun, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikanmu hari depan yang penuh harapan. Terima kasih. Ya, yang berikutnya ini ada kegiatan pastoral selama sepekan ini. Ini ada celebration Ibu Ina, ulang tahun ke-70. Selamat ulang tahun untuk Ibu Ina di pesisir seafood. Ini ada yang berikutnya, celebration Adik Rianti, ulang tahun ke-11, tanggal 4 Oktober kemarin. Ya. Berikutnya ada ini mengunjungi keluarga Bapak Exxon, tadi ada info dari Bapak Gembala, yang akan pulang ke Malang tanggal 6 Oktober. Ya, yang berikutnya ada kegiatan sidang MPL PGIS Depok yang bertempat di KGPM tanggal 9 Oktober. Ya. Yang berikutnya info ibadah doa dan puasa. Jadi ya, hari Jumat, nah ibadah akan ada ibadah doa dan puasa. Ibadah akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober. Ini melalui aplikasi Zoom. Nah, jamnya jam 19 malam, jam 7 malam. Baik, terima kasih. Ya, demikian pengumuman hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah yang baik dan penuh berkat ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Satu pujian terlebih dahulu. Jadikan
kami percaya kalaupun ada jemaat yang sakit, Tuhan sanggup untuk menolong dan menyembuhkan mereka. Tolonglah agar Oma Ance sehat dan dipulihkan kembali kekuatannya. Tolonglah ibu dari Bu Sinta Dewi dan juga Ibu Ayu agar Engkau menyembuhkannya. Tolonglah agar Ibu Nita juga disembuhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Kami turut bersyukur untuk prestasi Ibu Sylvia dan juga Dani. Dan kami mengembalikan segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami terus berdoa agar PON bukan cuma dapat dimulai dengan meriah, tapi dapat terus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diselesaikan sebagai momentum supaya bangsa Indonesia di tengah segala keberagaman semakin bersatu, semakin maju dan semakin tangguh adanya. Kami terus berdoa untuk keluarga besar Raja Wali, semua oknum-oknum, roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan dan coba untuk memecah belah, kami tolak di dalam nama Yesus. Tetapi biarlah Roh Kudus menolong agar kami menjadi agen pemersatu, agar kesatuan di tengah keluarga, keharmonisan dalam bekerja di berbagai tempat di marketplace, juga di dalam pelayanan semakin nyata. Namamu dipermuliakan, prestasi yang unggul sungguh-sungguh dapat diwujud nyatakan. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dicurahkan besar, berlimpah-limpah, baru di setiap hari, bahkan setiap saat kehidupanmu. Terimalah kasih dari Kristus Tuhan yang tidak pernah lalai, tidak pernah gagal, tidak pernah melupakan, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada setiap kali kita membutuhkannya. Terimalah hikmat, kuasa, dan pengurapan Roh Tuhan yang kudus, ya kita semua dapat berkata bersama-sama, Immanuel, Immanuel. Bersama dengan Allah kita dapat hidup sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dan semua yang percaya katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Silakan bersaat teduh.